Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Agustin akan menjelaskan tentang analisis laporan horizontal dan vertikal. Analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, suatu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Kenaikan atau penurunan jumlah pos tersebut dihitung sebagai presentasi kenaikan atau penurunan. Dalam membandingkan laporan keuangan dari dua periode yang berbeda, laporan keuangan di tahun lebih awal selalu dijadikan dasar perhitungan untuk analisis horizontal. Langkah-langkah untuk menerapkan analisis horizontal laporan keuangan. 1. Bandingkan dua periode laporan keuangan. 2. Tentukan jumlah peningkatan atau penurunan setiap akun. 3. Tentukan persentase peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. 4. Lakukan analisis. Contoh analisis horizontal. Berikut ini ditunjukkan analisis horizontal atas laporan keuangan PT Angin Ribut yang memperlihatkan tren yang baik maupun yang buruk, sehingga mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Pada analisis horizontal tersebut, kenaikan pendapatan penjualan adalah tren yang baik. Demikian pula penurunan beban perlengkapan. Tren yang buruk adalah peningkatan beban upah, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Beban ini meningkat lebih cepat dibanding pendapatan penjualan, dengan total beban operasi yang meningkat sebesar 30,0%. Secara keseluruhan, laba bersih meningkat sebesar 15.800.000 atau 19,9%, yaitu kecenderungan atau tren yang menunjukkan peningkatan pada tren sebelumnya. Besarnya peningkatan atau penurunan dari berbagai akun laporan keuangan haruslah ditelusuri penyebabnya, supaya mengetahui apakah operasi perusahaan masih dapat ditingkatkan efisiensinya atau tidak. Contoh, salah satu ada peningkatan beban utilitas, yang adalah akibat bekas perubahan kapasitas produksi dari sebelumnya, sehingga membutuhkan beban listrik yang lebih besar. Hal ini menjelaskan peningkatan beban utilitas sebesar 38,9% dan peningkatan beban upah sebesar 33,3% yang diakibatkan adanya penambahan karyawan. Demikian pula dengan meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan ini berasal dari hasil penambahan penjualan yang terjadi pada periode berjalan. Jadi, keputusan untuk menambah karyawan merupakan keputusan yang sangat tepat. Analisis vertikal membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama dapat bermanfaat untuk menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Dalam analisis vertikal terhadap neraca,
Masing-masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total aktiva. Masing-masing pos kewajiban dan ekuitas pemilik dinyatakan sebagai persentase dari total kewajiban dan ekuitas pemilik. Dalam analisis vertikal terhadap laba rugi, masing-masing pos dinyatakan sebagai persen dari total pendapatan atau penghasilan. Analisis ini juga bisa diterapkan untuk beberapa periode guna menyoroti perubahan hubungan sepanjang waktu. Contoh analisis vertikal. Berikut adalah contoh analisis vertikal untuk 2 tahun periode pada PT Jasa Akuntansi. Tabel ini menunjukkan tren yang baik maupun tren yang kurang baik yang mempengaruhi laporan laba rugi PT Jasa Akuntansi. Peningkatan beban upah sebesar 2%, kita dapat lihat 32% dikurang 30% adalah tren yang kurang baik. Seperti halnya kenaikan beban utilitas sebesar 0,7%, kita dapat lihat juga dari 6,7% dikurang 6,0%. Tren yang baik adalah menurunnya beban perlengkapan sebesar 0,6% yang berasal dari 2,0% dikurang 1,4%. Beban sewa dan beban rupa-rupa sebagai persen dari pendapatan jasa akuntansi adalah konstan. Hasil bersih dari tren ini adalah bahwa laba bersih sebagai persen dari pendapatan jasa akuntansi turun dari 52,8% menjadi 50,7%. Analisis terhadap berbagai presentasi yang diperlihatkan untuk PT Jasa Akuntansi dapat diperkuat dengan membandingkannya terhadap rata-rata industri yang diterbitkan oleh Asosiasi Dagang dan Jasa Informasi Keuangan. Setiap perbedaan besar dengan rata-rata industri haruslah ditelusuri untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Dari kedua contoh analisis tersebut menghasilkan perbedaan analisis horizontal dengan analisis vertikal. Pertama, analisis vertikal membandingkan pos yang satu dengan yang lain dalam satu periode. Sedangkan analisis horizontal membandingkan pos yang sama pada periode yang berbeda. Kedua, total angka pos-pos yang dibandingkan pada analisis vertikal bila dikumulatifkan sebesar 100%. Sedangkan analisis horizontal, periode pembanding ditetapkan sebesar 100%. Sehingga angka pada periode yang dibandingkan bisa di atas atau di bawah 100%. Ketiga, dari sisi tujuannya. Dari sisi tujuannya, analisis vertikal diaplikasikan untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos terhadap angka total. Sedangkan analisis horizontal digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Oleh karena itu, analisis horizontal ini sering juga disebut sebagai analisis tren. Demikian penjelasan materi tentang analisis laporan vertikal dan horizontal saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua.